Baik, puji Tuhan, kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba yang menyampaikan firman-Mu. Tidak ada sesuatu yang hamba sampaikan mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Shalom. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Yang pertama saya akan sampaikan 1 Raja-Raja pasalnya yang 17 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, ada 3 golongan manusia yang dipakai Tuhan pada waktu bencana yang terjadi pada zaman Elia. Yang pertama, saudara yang kekasih, adalah burung gagak, golongan burung gagak. Mereka adalah orang yang sebelum bencana tidak pernah peduli dan tidak mau berbagi. Tetapi pada masa itu, di zaman Elia, Tuhan menggerakkan golongan burung gagak untuk menjadi berkat. Mereka lah yang sekarang ini yang mengirimkan berkat, kebutuhan kita yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Perlu saudara tahu bahwa burung gagak adalah burung yang sangat pelit. Bahkan dia adalah burung yang buas, yang tidak pernah peduli dengan yang lain, tidak bisa berbagi. Tetapi pada zaman Elia, burung gagak itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati Elia yang sedang berada di tepi sungai Kerit. Saudara, pada zaman ini di bencana COVID-19 ini, saudara, burung-burung gagak ini pun dipakai oleh Tuhan. Mereka yang sebelumnya tidak pernah berbagi, tidak pernah peduli dengan orang lain, hari-hari ini mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Yang kedua, saudara yang kasih, adalah golongan janda sarpat. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu, maksudnya janda sarpat, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang kedua, saudara yang kasih, golongan janda sarpat. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan. Meski keadaan ekonomi dia adalah ekonomi yang pas-pasan, tetapi karena dia peka terhadap suara Tuhan, maka dia tidak pernah menolak. Mereka adalah orang-orang yang setiap ada perintah tidak pernah menolak, selalu berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan terus berjalan, tidak mementingkan diri sendiri. Mereka adalah manusia yang selalu berpikir bagaimana supaya dapat terus berbagi kepada orang lain. Selagi masih bisa ada yang dapat dibagikan, mereka selalu berbagi. Dan itu terus yang ada dalam pikiran mereka. Bagaimana mereka menjadi bagian dalam pemberkatan dalam situasi bencana seperti situasi bencana sekarang ini. Hari-hari ini masih banyak orang yang seperti mereka, saudara yang kasih, yaitu mereka yang peka terhadap suara firman Tuhan. Ketika mereka menyadari bahwa situasi ini memang butuh orang-orang yang berbagi, dan hati mereka tergerak dan mereka menjadi berkat di rumah Tuhan, di tetangga, di lingkungan anak-anak Tuhan, dimanapun dia berada, orang yang peka dengan suara Tuhan, dia akan tetap menjadi berkat, dan mereka adalah masuk dalam golongan janda sarpat. Yang ketiga, saudara yang kasih, yang ketiga, golongan yang masuk dalam kelompok obaja.
Saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang keempat. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, ini masih tetap pada bencana, yaitu 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel, yang diucapkan oleh, yang dinubuatkan oleh Elia, saudara yang kasih, sama seperti kejadian perempuan Sarfat itu, dan juga kejadian Elia di tepi sungai Kerit. Ini masih rentetan dari peristiwa itu. Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Saudara, kelompok yang ketiga adalah kelompok Obadya. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak terganggu dalam hal income, yang tidak terganggu dalam hal pendapatan. Mereka itu seperti pejabat negara, PNS, atau pemilik perusahaan yang sebenarnya mereka tidak mengalami gangguan apapun, tidak mengalami gangguan yang berarti meski orang-orang di sekitarnya sudah mengalami gangguan. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mensyukuri keberadaannya, orang-orang yang tahu bahwa dia ada seperti itu karena Tuhan, dan mereka-mereka itulah yang menjadi berkat pada masa-masa sekarang, yaitu mereka-mereka yang PNS, takut akan Tuhan, income-nya karyawan yang terus masih mendapatkan gaji. Tetapi untuk menjadi sama seperti Obadya, masuk dalam kelompok Obadya ini, orang tersebut adalah orang yang takut akan Tuhan. Meski dia banyak, kalau dia nggak takut akan Tuhan, mustahil dia dapat melakukan hal yang dikerjakan oleh Obadya ini. Saudara yang kekasih, hari-hari ini Tuhan memerlukan orang-orang seperti 3 kelompok ini. Yang pertama tadi kelompok burung gagak, golongan burung gagak. Yang kedua golongan janda sarpa atau kelompok janda sarpa. Dan yang ketiga adalah golongan Obadya atau kelompok Obadya yang tetap bisa menjadi berkat. Makasih saudara yang kasih, biarlah ketiga hal ini kita menjadi bagian di dalamnya, dan kita menjadi berkat bagi sesama di tengah situasi yang sangat mengganggu perekonomian bangsa kita pada sekarang ini. Bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman ini, dan biarlah kiranya umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan di jemaat SKK Tabita Ministry, dimanapun, di rumah atau di perjalanan atau dimanapun, Tuhan memberkati dan melawat mereka. Tuhan juga memberkati jemaat atau anggota Rabu Gembira bersama orang tua mereka dimanapun berada. Para orang tua murid TK Tabita Bina Mandiri, dimanapun mereka berada, kiranya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan pelayanan di penjara-penjara, teman-teman yang setia bersama-sama dengan hamba dan pelayan penjara juga memberkati mereka. Tidak ada satu orang pun, hamba berdoa, tidak ada satu orang pun yang kena COVID-19. Semuanya aman, panjang umur, sehat senantiasa, dan semua diberkati oleh Tuhan. Para hamba Tuhan yang membantu pelayan hamba, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan semakin hari anak Tuhan semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau, sungguh-sungguh lagi menjadi saluran berkat dari orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti Tuhan Yesus mengajar murid-murid berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang kasih, angkatlah tanganmu, hati dan pikiranmu tadahkan kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini dan aminkan masing-masing. Angkatlah tanganmu saudara yang kasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan.
Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Pulanglah saudara yang kasih, dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, serta pertolongan penghiburan kekuatan baru dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Haleluya, kita yang percaya katakan amin.